Selamat datang di Mekanik Artikel, tempat di mana riset bertemu strategi. Bapak Ibu dosen, apakah Anda ingin riset Anda didanai penuh oleh negara tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang, karena di video ini saya akan bongkar cara paling mudah dan strategis untuk meraih pendanaan BIMA. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jika Bapak Ibu ingin mengusulkan pendanaan riset ke BIMA pasti yaitu apakah proposal saya akan diterima, terus bagaimana saya menyusun proposalnya, dan apa topik penelitian saya supaya proposal saya ini bisa didanai dan segala macam, bisa lolos pendanaan. Itu pertanyaan klasik. Semua orang pasti punya pertanyaan itu. Nah, di sini saya punya strategi yang saya rancang sendiri dengan pengalaman saya meraih 5 pendanaan riset dari BIMA ya. Di sini saya meraih 5 penelitian didanai, 2 pengabdian didanai, dan itu semua akan saya share di sini untuk bagaimana Bapak Ibu bisa meraih pendanaan BIMA ini dengan mudah. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi 5 atau 4. Saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu normal tips. Nah, ini bagi yang sudah familiar dengan BIMA dan sudah sering mengusulkan pendanaan riset, bisa di skip aja karena ini tips yang normal saja. Namun jika kita lewatkan takutnya nanti bisa gagal paham. Cuman kalau sudah sering melakukan atau mensubmit proposal di pendanaan manapun, itu tips normal ini bisa di skip. Kemudian yang kedua yaitu tricky. Ini agak sedikit tricky, bagaimana kita bisa mengakali proposal kita supaya reviewer kepincut ya, supaya reviewer tertarik. Kemudian yang ketiga adalah saya beri nama setara hacking. Jadi bagaimana kita meretas reviewer atau bagaimana kita meretas proses penilaian substansi proposal kita supaya penelitian kita bisa didanai. Penasaran kan bagaimana cara meretasnya? Nah, sebenarnya proposal ini bisa diretas Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan triksnya atau saya bagikan cara-caranya supaya proposal kita itu akan susah untuk ditolak oleh reviewer. Bahkan reviewer susah untuk menolak proposal kita. Nah, jika ketiga tips ini bisa dikombinasikan dengan sempurna, maka saya jamin 95% lolos pendanaan. Itu terbukti ya Bapak Ibu dengan riwayat pendanaan saya. Bahkan saya sekarang sudah tidak bisa lagi mengajukan pendanaan di BIMA khususnya karena sudah habis gitu jatahnya. Kemudian saya akan membagikan bagaimana cara saya untuk bisa lolos pendanaan. Nah, cara tidak usah panjang lebar, caranya kita akan ungkap bersama-sama di sini. Saya mulai dari normal tips. Di normal tips itu yang saya centang hijau ini, 2 ini saya anggap semuanya sudah mengetahui dan tidak perlu kita bahas lagi. Yang pertama adalah pilih skema yang tepat dan strategis. Ini sudah semuanya sudah tercantum di buku panduan pengusulan biasanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus teliti dalam membaca syarat-syarat dari skema penelitian yang akan Bapak Ibu usulkan. Kemudian perhatikan ketentuan administrasi. Nah, ini sama, ini juga harus kita harus kita membaca buku panduan itu dengan teliti. Supaya apa? Supaya tidak terjadi maladministrasi.
Karena proses seleksi di BIMA itu yang pertama adalah seleksi administratif dan kedua adalah seleksi substansi. Jadi kalau administrasi saja tidak lolos, maka tidak akan diseleksi substansinya. Nah, substansi itu yang menyeleksi reviewer. Kalau administrasi ya adminnya yang menyeleksi. Jadi kalau administrasinya saja sudah tidak lolos, maka usulan Bapak Ibu itu tidak akan diteruskan ke reviewer, jadi tidak akan direview. Sebagus apapun, semenarik apapun proposal Bapak Ibu, tidak akan masuk ke meja reviewer. Jadi akan sangat sayang sekali. Maka kedua hal ini tidak ada tips dan trik yang khusus, melainkan Bapak Ibu wajib mengikuti dan membaca dengan teliti buku panduan. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan fokus nasional. Nah, penelitian Bapak Ibu itu akan dilirik oleh reviewer apabila usulan penelitiannya itu fokus pada riset-riset nasional atau topiknya itu sesuai dengan fokus riset nasional. Nah, bagaimana cara kita nanti mengaitkan usulan penelitian kita dengan fokus nasional? Nah, itu nanti kita akan bahas di video ini. Nah, biasanya akan timbul pertanyaan begini. Nah, bagaimana kalau bidang keilmuan saya itu jauh dari fokus riset nasional? Nah, nanti akan saya bongkar caranya. Bagaimana sejauh apapun bidang studi Bapak Ibu, pasti kita bisa kaitkan dengan fokus riset nasional, asal tahu triknya. Nanti kita akan bongkar di video ini. Kemudian yang kedua adalah gunakan diksi yang menarik. Ini nanti juga kita akan bongkar bagaimana cara merubah diksi itu yang menarik. Jadi tidak menggunakan diksi-diksi yang biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan diksi-diksi yang lebih menggigit gitu, lebih bisa memantik reviewer. Kemudian yang keempat yang kita akan bahas di video ini adalah membentuk tim yang solid dan kredibel. Nah, ini pertanyaan yang paling umum saya dengar dari dosen-dosen junior untuk skema PDP, biasanya penelitian dosen pemula. Bagaimana Pak saya akan membentuk tim yang solid dan kredibel? Saya aja baru masuk jadi dosen dan teman-teman saya ya sama-sama dosen junior. Saya belum punya teman-teman yang riwayat penelitiannya bagus, skor sintanya bagus, Scopusnya banyak, terus penelitiannya di jurnal bereputasi. Saya belum punya, saya hanya dosen-dosen pemula. Nah, sebenarnya membentuk tim yang solid dan kredibel ini bisa kita akali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman atau tim yang riwayat penelitiannya bagus atau riwayatnya baik, itu kita manfaatkan. Tapi kalau nggak punya ya nanti kita akan bongkar triknya bagaimana kita membentuk tim yang solid dan kredibel di mata reviewer padahal kita tidak punya teman yang riwayat penelitiannya kredibel atau menarik. Kemudian maksimalkan luaran yang diinginkan reviewer. Jadi penelitian itu, pengajuan proposal itu ibarat kita menjadi sales ya, menjadi sales bagaimana kita menawarkan proposal penelitian kita supaya reviewer itu sebagai orang yang akan membeli dagangan kita. Nah, apa yang kita janjikan itu harus menarik hati reviewer ini. Nah, bagaimana nanti kita akan memaksimalkan luaran itu sesuai yang diinginkan reviewer. Nah, kebetulan saya punya banyak teman profesor reviewer penelitian di BIMA. Itu sudah saya wawancarai dan sebagian besar memberikan feedback gitu ya, apa yang diinginkan mereka dan apa yang menarik hati mereka. Nanti kita akan bongkar Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu manfaatkan dana dengan cerdas.
Nah, apa yang dimaksud di sini itu, jadi penelitian usulan Bima ini kan didanai oleh negara. Jadi itu ada kategori-kategorinya dan ada aturan-aturannya. Jadi nanti kita akan belajar atau kita akan membongkar bagaimana cara supaya dana kita itu yang di ACC nanti tidak terpotong jauh gitu, atau bahkan bisa pas dari apa yang kita ajukan dan bisa menjadi nilai tambah dari segi substansi proposal Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana kita akan memanfaatkan dana itu dengan cerdas supaya reviewer itu tertarik gitu dengan proposal kita. Kemudian berikutnya, proposal itu harus sangat mudah dipahami. Jadi reviewer itu kadang-kadang tidak sesuai. Jadi proposal Bapak Ibu itu ini menurut pengalaman saya wawancara dengan beberapa profesor reviewer ya, itu tidak melulu reviewer itu menguasai bidang studi Bapak Ibu gitu, menguasai ya kalau hampir sama bidang keilmuannya, iya satu bidang keilmuan, tapi ada kemungkinan bahwa reviewer itu tidak menguasai mendetail tentang topik yang Bapak Ibu usulkan. Jadi proposal Bapak Ibu itu harus sangat mudah dipahami. Nah, kalau reviewernya saja tidak paham, nanti bagaimana akan memberikan nilai untuk kita untuk diloloskan pendanaan. Nah, kemudian yang hijau ini kita lompati saja, saya tidak akan bahas di sini. Kemudian libatkan mahasiswa untuk nilai tambah. Jadi Bapak Ibu ya, penelitian ini kalau kita melibatkan mahasiswa itu bisa menjadi nilai tambah. Nah, nanti kita akan bongkar juga bagaimana cara kita melibatkan mahasiswa. Nah, selama ini yang saya lihat bocoran juga dari beberapa reviewer bahwa sudah banyak atau sebagian besar pengusul itu melibatkan mahasiswa. Tapi ya hanya mencantumkan namanya, nanti diberi tugas fasilitator, diberi tugas pembantu pengumpul data dan lain-lain. Nah, nanti yang diharapkan reviewer itu bukan seperti itu pelibatan mahasiswanya. Nanti kita akan bongkar dari sudut pandang reviewer bagaimana cara kita melibatkan mahasiswa untuk nilai tambah. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah atau lembaga swasta. Nah, kalau kolaborasi dengan pemerintah atau lembaga swasta ini sangat-sangat punya nilai tambah. Bahkan di skema-skema tertentu kolaborasi ini ya itu menjadi wajib gitu, menjadi syarat wajib kolaborasi dengan mitra namanya. Nah, di PDB tidak wajib, tapi kalau kita bisa menambahkan kolaborasi itu, kita akan lebih mempunyai nilai tambah proposal kita. Dan di skema-skema yang mewajibkan mitra, nah kita akan bongkar bagaimana supaya mitra kita berkualitas. Nah, apakah mitra berkualitas harus perusahaan multinasional? Tidak. Apakah mitra yang berkualitas harus pemerintah pusat atau pemerintah provinsi? Tidak. Kita nanti akan bahas cara kita mencari mitra yang kecil namun nilainya besar. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bongkar semuanya di sini. Nah, ini saya akan cepat saja karena ini di normal tips ya. Normal tips saya akan cepat saja bagi Bapak Ibu yang sudah biasa submit usulan pendanaan di Bima, bisa di skip di normal tips ini. Yang pertama, pastikan topik riset selaras dengan prioritas nasional yang disebutkan dalam panduan seperti AI, teknologi nano, energi terbarukan, kesehatan atau pangan. Nah, ini saya akan bacakan saja ya. Nanti ini nomor 1, nomor 2 ini nanti di belakang akan saya jelaskan bagaimana gitu caranya gitu, di tricky, di apa ya, cara kita, strategi kita
dalam melakukan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Ini saya akan ulas saja secara singkat. Kemudian nomor 2, hubungkan penelitian dengan asta cita presiden atau rencana induk riset nasional agar lebih relevan dan menarik perhatian reviewer. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Ayo kita sekarang lanjutkan ini dengan cepat saja di normal tipsnya ini supaya durasi video tidak terlalu panjang. Kemudian gunakan diksi menarik. Langkah pertama, reviewer biasanya melihat proposal dalam jumlah banyak atau menilai proposal dalam jumlah banyak. Gunakan judul yang mencolok dan menggugah reviewer. Ya, jadi reviewer itu banyak sekali proposal yang direview. Jadi kita harus mencolok judulnya. Nah, biasanya kalau di penelitian kesehatan itu penelitian dosen pemula itu biasanya judulnya hubungan variabel A dengan B, hubungan pengetahuan dengan sikap. Nah, jangan gunakan lagi kata-kata yang biasa itu karena ada ribuan proposal yang judulnya hubungan-hubungan, pengaruh-pengaruh dan segala macam, itu hanya ada ribuan. Jadi judulnya akan ada yang sama, banyak yang sama. Gunakan yang mencolok. Contoh ini ya, misalnya daripada menulis optimasi AI dalam pertanian, bisa coba tulis revolusi AI dalam pertanian. Kemudian pakai subtitle menuju swasembada pangan berbasis kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau di penelitian ilmu informatika biasanya judulnya itu ya gitu, optimasi apa untuk apa, optimasi apa untuk apa. Nah, jangan lagi gunakan yang biasa. Kalau penelitian kesehatan misalkan hubungan sikap terhadap hubungan sikap dengan perilaku sadari misalkan. Nah, itu sudah terlalu mainstream. Nanti kita akan bahas selanjutnya di bab berikutnya. Kemudian nomor 2, di abstrak dan latar belakang. Ya, ini abstrak ini maksudnya ringkasan ya Bapak Ibu ya. Walaupun proposal di template Bima itu minta ringkasan. Di ringkasan dan latar belakang gunakan frasa yang kuat ya. Bapak Ibu ikuti saja ini saran saya ya. Ini pasti akan menarik reviewer. Jadi gunakan kata-kata ini. Solusi inovatif, menciptakan dampak luas, dan menghadirkan perubahan nyata. Gunakan 3 kata kunci ini dan sambungkan dengan penelitian Bapak Ibu atau topiknya. Penelitian ini membawa solusi inovatif, menciptakan dampak luas terhadap bla 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 bla, dan menghadirkan perubahan nyata tentang bla 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 bla. Nah, harus ada kalimat itu ya Bapak Ibu, karena reviewer itu mintanya yang konkret ya, solusi konkret, solusinya apa, dampaknya bagaimana, dan perubahannya menuju kebaikan itu bagaimana. Nah, itu harus konkret dan harus to the point. Tidak usah bertele-tele karena reviewer akan malas membaca. Kalau proposal itu sudah bertele-tele, maka reviewer akan skip. Nanti saya ceritakan wawancara saya dengan beberapa reviewer tentang karakteristik unik mereka satu persatu. Kemudian langkah ketiga, gunakan statistik atau data atau fakta yang mengejutkan di awal proposal. Nah, itu langsung to the point ya Bapak Ibu. Jangan membahas tentang definisi lagi di proposal. Jangan, misalkan proposal Bapak Ibu penelitiannya mau mau meneliti tentang perilaku kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus. Tidak usah diceritakan diabetes mellitus itu apa, kepatuhan itu apa, terus bagaimana kepatuhannya, itu tidak usah diceritakan di latar belakang. Yang diceritakan itu langsung saja ke masalahnya. Jadi misalkan langsung saja
apa sih yang disebabkan atau masalah apa yang muncul apabila pengobatan diabetes mellitus itu tidak baik, tidak patuh, atau resimen pengobatan pasien tidak patuh. Atau tuberkulosis misalkan, pasien tuberkulosis, Bapak Ibu akan meneliti kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Nah, itu tidak usah disebutkan tuberkulosis itu apa, kepatuhan apa, langsung saja ke masalahnya. Apabila pasien tidak patuh akan terjadi TB MDR. Nah, kalau sudah terjadi TB MDR, maka nilai atau kos pengobatannya lebih tinggi sehingga akan menimbulkan kerugian kepada negara. Datanya apa? MDR TB itu berapa persen? Masih tinggi. Kemudian nanti akan menurunkan produktivitas masyarakat produktif karena kena TB harus 6 bulan menjalani pengobatan. Kalau MDR tambah lagi berapa bulan. Jadi produktivitas masyarakat produktif atau usia-usia produktif itu akan menurun dan menimbulkan kerugian kepada negara. Kos pengobatan yang ditanggung oleh negara pun untuk TB MDR akan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Langsung ke permasalahannya, jangan diceritakan definisi lagi. Nanti kalau video ini rame, kalau banyak komentar, banyak like, banyak view, saya akan bahas bagaimana cara menulis latar belakang yang to the point dan itu bisa masuk ke pendanaan Bima maupun pada saat kita submit ke artikel atau ke jurnal bereputasi Scopus, Web of Science, Q1, Q2 yang gratis lah pokoknya. Nanti saya akan ungkap semua di situ. Kemudian misalkan ini saya membuat contoh ya di luar kesehatan. Kebetulan bidang saya kesehatan ya Bapak Ibu. Tapi saya akan berusaha membuat contoh di luar kesehatan. Nah, kenapa? Karena saya ingin membuktikan bahwasanya strategi saya ini tidak hanya untuk bidang ilmu saya, namun bisa saja diterapkan di bidang ilmu yang lain. Misalkan di awal proposal itu langsung saja kasih fakta yang mengejutkan di pertanian itu, misalkan menurut FAO sekitar 30% hasil panen global hilang setiap tahun akibat hama dan penyakit tanaman. Angka kelaparan yang berisiko stunting di Indonesia tahun 2027 akan meningkat 45% jika kondisi ini dibiarkan, gitu kan? Langsung datanya seperti ini, terus akan menjadi seperti apa masalahnya kalau ini dibiarkan. Kemudian solusinya langsung dengan teknologi AI, kerugian ini bisa ditekan hingga 50%. Dampak nyatanya adalah meningkatkan ketahanan pangan secara signifikan. Nah, ini ya, harus ada solusi inovatif, menciptakan dampak luas dan menghadirkan perubahan yang nyata. Kemudian, tim yang solid dan kredibel. Yang pertama, pastikan tim terdiri dari anggota yang memiliki rekam jejak publikasi atau Sinta skor yang tinggi dan sesuai dengan topik penelitian. Nah, kalau tidak punya bagaimana Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan bahas. Kalau tidak punya tim atau rekan yang punya rekam jejak publikasi yang tinggi, bagaimana cara kita supaya tim kita tetap terlihat solid dan kredibel di mata reviewer. Kemudian yang kedua, untuk skema kerjasama, gandeng dosen dari universitas dengan klaster yang lebih tinggi sebagai mitra untuk meningkatkan kredibilitas. Misalkan Bapak Ibu sekarang berada di kampus kategori penelitian Madya, carilah rekan di yang unggul, yang mandiri biasanya, yang mandiri. Kemudian kalau yang binaan, carilah rekan yang klasterisasi penelitiannya Madya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika memungkinkan ajak mitra industri untuk menambah nilai aplikatif penelitian. Nah, ini kalau saya wajib ya Bapak Ibu. Jadi
tim peneliti itu harus ada dari mitra industri, karena ini benar-benar menambah nilai tambah. Ini benar-benar menambah nilai substansi kita supaya penelitian kita dilirik oleh review. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa ini memberikan nilai tambah. Kemudian dari ketiga ini, kalau tidak punya bagaimana? Nanti kita akan bongkar. Nanti kita akan bongkar di pertengahan video, kita akan bongkar bagaimana cara tim kita tetap terlihat solid dan kredibel meskipun kita tidak punya mitra yang sebenarnya kredibel. Nah, makanya ini saya juluki dengan strategi licik ya, tapi sahih ini, bukan cara curang. Licik tapi bukan curang. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian maksimalkan luaran yang diinginkan reviewer. Jangan hanya menawarkan jurnal internasional ya, Bapak Ibu. Kalau di PDP ya tentu saja tidak perlu internasional, cukup jurnal nasional saja. Kalau di penelitian dasar atau terapan, jangan hanya menawarkan jurnal internasional, tapi juga luaran lain seperti paten, prototipe, produk komersial, dan kebijakan yang bisa diadopsi. Ini ini sangat menjadi nilai tambah ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya jurnal internasional. Nanti saya akan bedah juga, lupa paten kan lama ininya. Ya nanti kita akan bongkar bagaimana paten yang mudah. Terus prototipe kan harus kita uji sedemikian rupa ke beberapa, susah Pak bikinnya. Enggak, nanti kita akan bagaimana caranya kita akan membuat prototipe yang gampang. Nah, kalau penelitian terapan atau penelitian penelitian terapan luaran prototipe, yaitu memang wajib prototipe yang bagus ya Bapak Ibu. Maksud saya di sini adalah yang untuk PDP. PDP saja kenapa kita menjanjikan luaran prototipe, bukannya itu susah dan anggarannya tidak cukup. Tenang Bapak Ibu, ada caranya ya. Ada caranya bagaimana kita tetap bisa menjanjikan prototipe di penelitian PDP dengan dana yang sedikit. Nanti kita akan bahas. Kemudian sesuaikan luaran dengan skema pendanaan. Misalnya jika skema penelitian terapan, fokuslah pada prototipe dan komersialisasi. Nah, jadi kita harus pinter ya bagaimana kita menjanjikan luaran ya Bapak Ibu, menjanjikan luaran yang sesuai dengan usulan kita. Usulan kita skemanya apa? PDP kah? Penelitian dasar kah? Atau penelitian terapan kah? Sekarang penelitian terapan ada dua, ada luaran model dan luaran prototipe ya Bapak Ibu. Nah, kalau luaran model ya kita janjikan model, luaran prototipe kita janjikan prototipe. Kemudian untuk penelitian prototipe, luaran penelitian terapan prototipe itu wajib juga komersialisasi ini. Bagaimana caranya nanti? Itu kita akan tuliskan nanti di visibility study-nya, harus kuat supaya proposal kita diterima. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap akan bahas nanti. Manfaatkan dana dengan cerdas. Yang pertama, pembagian anggaran harus sesuai aturan ya Bapak Ibu. Kalau di pengabdian itu sudah jelas aturannya ya. Berapa persen untuk TTG, berapa persen untuk honorarium, berapa persen untuk perjalanan dan segala macam, itu udah jelas. Kita harus patuh kembali lagi ke persyaratan administratif. Tapi kalau untuk penelitian ini kita harus pintar-pintar membagi anggaran supaya diterima gitu anggarannya. Usulannya supaya diterima. Jadi jadi make sense gitu. Usulan anggaran yang kita usulkan itu segini untuk kegiatan ini. Jadi ada pembagian anggaran harus sesuai dengan aturan. Misalnya 50% untuk teknologi dan inovasi, maksimal 10% untuk upah dan jasa. Nah, ini saya sudah susun yang ideal ya Bapak Ibu ya. 50% ini lebih itu harus untuk core penelitian kita. Nah, untuk
honor, upah, jasa dan segala macam itu 10% aja. Jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih nanti proposal kita akan dinilai jelek oleh reviewer. Kemudian yang kedua, jangan memasukkan biaya yang tidak diperkenankan seperti pembelian tanah, bangunan, laptop, HP, tablet dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas tertera di buku panduan, tidak boleh dilanggar. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian proposal harus mudah dipahami. Reviewer membaca ratusan proposal, jadi jangan gunakan kalimat yang bertele-tele seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jangan bertele-tele kalimatnya, jangan latar belakang itu jangan menjelaskan lagi tentang definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan segala macam, itu bertele-tele. Nah, saya pernah mewawancarai bukan seorang, malah dua orang profesor reviewer substansi, itu teman saya. Karena saya kebetulan menjabat sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas saya, jadi saya sering bertemu juga dengan kepala pusat penelitian kampus lain. Nah, kebetulan kepala pusat penelitian kampus-kampus yang besar sudah profesor gitu, jadi sudah kalau saya belum profesor, tapi kalau teman-teman yang lain, kepala pusat penelitian lain, rata-rata sudah profesor dan menjadi reviewer substansi Bima ini. Mereka banyak yang menceritakan bahwasannya ini agak sedikit membongkar ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu ada yang patuh sekali dan ada yang tidak patuh juga, seperti model-modelan kayak saya seperti ini. Biasanya mereka itu kalau kalimatnya bertele-tele, mereka itu cuman membaca sampai dengan beberapa paragraf saja. Kalau dia bosan, dia singkirkan itu proposalnya dan dia kasih nilai standar gitu. Jadi tidak dibaca Bapak Ibu sampai akhir. Kalau sudah bertele-tele, sudah bosan, kemudian langsung dilempar. Yang diteruskan dibaca sampai akhir itu adalah penelitian-penelitian yang menurut mereka itu menarik gitu. Baru mereka baca dengan saksama. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, diletakkan, tidak dilanjutkan membaca, kemudian dikasih nilai standar. Dan yang kedua, dibaca tetap dari awal sampai akhir sama reviewernya, tapi tidak diresapi, hanya dibaca seperti membaca berita, seperti membaca koran gitu. Jadi tidak diresapi. Yang ketiga itu adalah penelitian yang disusun atau kalimat-kalimat yang disusun itu menarik gitu. Menarik sehingga reviewer itu seperti membaca novel gitu. Diresapi alurnya bab per bab, diresapi sehingga reviewer itu masuk ke dalam alur proposal itu. Nah, bagaimana caranya membuat proposal seperti itu? Nanti saya akan ajarkan di bab berikutnya. Oke, kalau video ini banyak yang nonton, banyak komentar, banyak like, nanti kita akan bahas bagaimana cara menulis seperti novel. Bagaimana menulis proposal seperti menulis novel sehingga reviewer itu akan penasaran dan akan fokus meresapi dan akan penasaran, pengen tahu selanjutnya bagaimana. Kayak membaca novel itu kan kita pengen tahu ya, ini habis ini seperti apa, penasaran dari awal sampai akhir, fokusnya tidak hilang. Nah, itu kita akan bongkar nanti. Trik ini juga saya lakukan untuk submit publikasi ya, publikasi internasional saya di Scopus Q1, Q2 itu saya menggunakan trik ini juga. Jadi reviewer itu seakan terbawa dalam alur gitu, terbawa dalam alur yang kita bikin, yang kita buat dalam latar belakang utamanya ya. Jadi akan penasaran melanjutkan untuk membaca paragraf demi paragraf dengan seksama.
Kemudian yang kedua itu gunakan grafik ya, tabel dan infografis untuk menjelaskan ide lebih cepat dan menarik. Jadi kalau ada paragraf yang Bapak Ibu susun itu sepertinya terlalu banyak atau terlalu panjang gitu ya, dan terlalu, kalau istilah Jawanya itu bulet ya, paragraf itu bulet, diganti ini pasif diganti aktif, kalimat ini dikasih konjungsi ini, itu tetap dirasa bulet gitu ya. Jadi Bapak Ibu solusinya adalah grafik atau tabel atau infografis. Nah, buatkan tabelnya supaya apa? Supaya hemat kata ya Bapak Ibu. Karena latar belakang di template proposal Bima itu dibatasi kalau nggak salah hanya 1.500 kata. Nah, kalau satu paragraf itu panjang dan bulat gitu ya, itu akan boros kata. Jadi kita akan siasati dengan tabel. Nah, tabel itu membantu paragraf yang bulat tadi, yang panjang tadi, menjadi bisa dibaca dengan cepat dan lebih menarik. Bagaimana caranya? Nanti saya akan contohkan. Kemudian, tunjukkan bahwa penelitian Anda visible dalam batas waktu yang diberikan. Jadi di sini visibility study itu adalah kunci ya Bapak Ibu. Visibilitasi studi itu kunci dari penelitian Bapak Ibu ini layak atau tidak gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara nyusunnya visibilitasi studi yang baik. Kemudian libatkan mahasiswa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar penelitian baik PDB maupun sampai penelitian yang lanjut itu ya sudah melibatkan mahasiswa, tapi hanya melibatkan mencatut NIM-nya, kemudian diberi tugas fasilitator, pembantu survei dan segala macam. Nah, di sini yang diharapkan reviewer tidak seperti itu ya. Banyak skema hibah penelitian menilai positif keterlibatan mahasiswa, terutama dalam penelitian pasca sarjana. Nah, itu nggak usah kalau pasca sarjana kita skip aja ya, karena sudah pasti melibatkan mahasiswa. Kemudian jika memungkinkan, libatkan mahasiswa sebagai bagian dari tim peneliti. Nah, ini yang diminta reviewer itu adalah alasan mengapa mahasiswa itu harus dilibatkan. Bukan hanya mahasiswa A, B, C, D saya ajak dalam penelitian sebagai apa? Pembantu peneliti, sebagai apa? Pembantu survei, sebagai apa? Pembantu pengumpul data dan segala macam. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi libat mahasiswa ini harus dijelaskan alasannya kenapa melibatkan mahasiswa tersebut, dan alasan itu buatlah seakan-akan mahasiswa itu adalah satu-satunya mahasiswa yang mampu untuk mengemban tugas itu. Karena apa? Karena yang dia punyai, karena hal yang dia punyai, kemudian kita mengajak dia. Jangan seakan-akan kita menunjuknya random gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu menunjuk mahasiswa A karena mahasiswa A itu punya skill atau punya kemampuan khusus yang saya perlukan untuk penelitian saya. Begitu. Jadi harus ada alasan yang kuat. Misalnya saya akan mengembangkan prototipe asuhan keperawatan berbasis elektronik ya, atau berbasis Android misalkan. Nah, kemudian saya kan fokus ilmunya adalah kesehatan. Saya tidak punya keilmuan tentang merancang aplikasi Android. Kemudian saya melibatkan mahasiswa sistem informatika di jurusan sebelah misalkan. Karena apa? Karena mahasiswa tersebut bisa merancang itu gitu. Merancang atau mengembangkan aplikasi Android itu bisa. Jadi mahasiswa itu punya keahlian ini, mata kuliah di bidang itu sudah lulus, mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian saya perlu jasanya dia, atau saya perlu kemampuan atau skillnya dia untuk mendukung penelitian saya mengembangkan
aplikasi tadi. Jadi mahasiswa itu tidak seakan-akan dipilih secara random gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Kemudian langkah yang kolaborasi dengan pemerintah atau lembaga swasta itu ya, jika penelitian Anda berpotensi diterapkan langsung oleh pemerintah atau industri, cantumkan surat dukungan dari mitra tersebut. Kemudian nomor 2, reviewer lebih memilih proposal untuk didanai jika ada pihak eksternal yang juga tertarik untuk mendukung atau mengadopsi hasil penelitian. Nah, sekarang banyak pertanyaan begini. Bagaimana mitra saya akan tertarik mengadopsi, Pak? Wong penelitian saya hanya penelitian sepele, kan proposalnya hanya proposal PDP, anggarannya cuman sedikit. Bagaimana saya akan bisa membuat penelitian yang bagus kemudian mitra tertarik untuk mengadopsi atau tertarik untuk mendukung atau tertarik untuk menerapkan? Bagaimana? Ya, itu ada caranya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ya caranya itu satu persatu. Bagaimana seakan-akan mitra itu mendukung penuh dan mitra itu yang ngebet gitu ya, yang kalau bisa Jawanya ngebet ya. Mitra itu ngebet dengan penelitian Bapak Ibu. Mitra itu yang pengen sekali penelitian Bapak Ibu itu dilakukan. Nah, bagaimana cara menggambarkannya bahwa mitra itu yang ngebet penelitian itu dilakukan karena akan diterapkan hasilnya, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke tricky ya. Ke tricky ini kita akan mengulas tadi yang normal tips menjadi lebih teknis ya. Gunakan kata kunci sakti di judul yang pertama, nanti kita bahas. Kemudian naik kata kunci sakti ini sangat signifikan ya Bapak Ibu, karena ketika melihat judul itu reviewer langsung ini beda dengan yang lain gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian naikkan kredibilitas tim secara instan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa harus membangun tim yang kredibel dan solid. Nah, bagaimana cara menaikkan kredibilitasnya secara instan walaupun tidak punya tim yang kredibel? Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian pastikan proposal berpihak pada kepentingan nasional. Nah, di sini ya, walaupun bidang Bapak Ibu itu jauh ya dari fokus riset nasional, tetap kita bisa akan mengaitkan dengan kepentingan nasional. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Kemudian maksimalkan luaran penelitian secara cerdik. Nah, ini kita akan bahas nanti. Ini bagaimana cara kita mengiming-imingi. Nah, luaran itu tuh kalau bahasa Jawanya mengiming-imingi reviewer, ini loh luaranku gitu. Jadi dengan anggaran segini saya bisa menghasilkan ini loh. Nah, itu nanti kita akan jelaskan apa yang kita tawarkan ya sebagai iming-iming kepada reviewer. Kemudian RAB yang cantik ya, RAB yang cantik kita akan bahas nanti. Kemudian kirim proposal versi versi VIP itu versi uji coba ya ke reviewer. Loh, mengirimkan proposal uji coba ke reviewer bagaimana bisa Pak? Bisa, nanti kita akan bahas ya. Bagaimana kita mengirim proposal versi yang belum disubmit itu ke reviewer untuk bertanya dulu ya nanti. Kemudian manfaatkan AI untuk membuat proposal. Nah, ini dia, manfaatkan AI untuk membuat proposal. Sepertinya ini tidak akan saya bahas ya di video ini karena terlalu panjang ini. Memanfaatkan AI untuk membuat proposal ini banyak sekali langkah-langkahnya. Ini harus satu video lagi ya. Ini kan video pertama dalam channel ini. Nanti kalau video ini rame, banyak komentar, banyak like, nanti saya akan teruskan membuat videonya, yaitu bagaimana memanfaatkan AI untuk membuat proposal. Nah, AI ini bisa kita manfaatkan untuk apapun ya Bapak Ibu, untuk membuat proposal penelitian BIMA, untuk membuat artikel penelitian supaya bisa
publikasi di Scopus, Web of Science, ya seperti semua penelitian saya ya di Scopus ini, semuanya ini saya tulis dengan AI semuanya saya tulis dengan AI. Bagaimana cara menulis dengan AI. Kemudian bahkan AI ini bisa kita gunakan untuk mereview artikel. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai posisi sebagai reviewer di jurnal, itu bisa memanfaatkan AI juga. Nanti saya akan buatkan videonya. Kalau video ini ramai, saya akan melanjutkan channel ini dengan membuat video AI untuk artikel. Reviewer itu juga bisa ya memanfaatkan AI. Dengan sekejap kita bisa mereview artikel yang disubmit oleh author. Nah, kita tidak perlu capek-capek untuk membaca satu persatu, kita hanya memanfaatkan AI. Di sini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau rame video ini, komennya banyak, like-nya banyak, nanti saya akan lanjutkan. Saya juga kebetulan menjadi reviewer ya Bapak Ibu di berbagai jurnal. Ada 2 jurnal Scopus ya yang saya menjadi reviewer, yaitu H1. Kalau di ORCID saya bisa dilihat ini yang Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, ini H2 ya Bapak Ibu. Saya mereview 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artikel ya di jurnal ini H2 ini. Ini terbitan Springer ya. Bukan jurnal biasa ya, jurnal publisher gajah ya, ini Springer. Nah, ini semuanya ini saya review dengan AI Bapak Ibu ini ya. Nah, ini semuanya saya review dengan AI, dengan mudah saya bisa mereview. Kemudian yang ini Q1 ini Bapak Ibu, Nurse Education in Practice ini juga publisher gajah juga ini, Elsevier ya ini. Ini saya mereview 1, 2, kemudian 3 ini yang baru masuk, ada 2 juga, totalnya 5. Ini semuanya saya review dengan bantuan AI. Kemudian di Web of Science ya, saya juga menjadi reviewer di Web of Science. Ini total ada 7 ya, ada 7 review. Ada 7 review record saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6? Oh ya, ada 6. Ini di sini semuanya ini saya review dengan AI Bapak Ibu. Jadi kalau video ini rame, banyak like ya, itu nanti saya akan buatkan bagaimana memanfaatkan AI di dalam perartikelan, baik dalam menyusun artikel, submit proposal, submit artikel jurnal, sampai menjadi reviewer itu menggunakan AI. Nah, pekerjaan kita menjadi mudah, menjadi cepat. Kita tidak perlu membuang-buang waktu yang panjang karena kita sudah dibantu dengan AI. Nanti saya akan buatkan tutorialnya secara rinci satu persatu. Kemudian hack penelitian proposal dengan faktor tambahan. Faktor tambahannya ini apa Pak? Nanti saya akan jelaskan ya. Ini yang paling penting ini, faktor tambahan ini setara hacking proposal kita. Bagaimana cara supaya reviewer itu sulit menolak proposal kita. Nah, jadi proposal kita itu menjadi tak tertolakable gitu ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu tak tertolakable, tidak tertolakkan. Nah, gitu. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas juga. Kemudian kirim proposal di hari terakhir tapi paling lengkap. Nah, ini kenapa ini Bapak Ibu? Nah, ini nanti juga akan saya bagikan tipsnya. Kenapa harus di hari terakhir dan paling lengkap? Kenapa kok nggak di awal-awal? Nah, Pak, kalau hari terakhir itu nanti saya takut servernya down. Enggak, jangan takut Bapak Ibu. Kalau karena servernya down sebelum batas waktunya, itu pasti akan dibuka lagi, akan diundur oleh BIMA-nya karena itu kesalahan server mereka. Jadi kalau kita tidak bisa submit karena server down,
itu berdasarkan pembukaan proposal tahun-tahun sebelumnya. Dari dulu saya mengikuti Bima sampai sekarang itu pasti diundur Bapak Ibu. Kalau ada sampai server down di hari terakhir itu pasti diundur. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti kenapa harus hari terakhir dan paling lengkap nanti kita akan bahas. Tapi ini di video sendiri ya Bapak Ibu, karena ini terlalu panjang juga. Nanti makanya kalau kasih like yang banyak, kalau like-nya banyak nanti akan saya hadirkan video-video lainnya tentang strategi-strategi riset. Dari bagaimana kita menyusun novelty, terus bagaimana kita menemukan state of the art penelitian kita yang ciamik gitu. Terus bagaimana kita menemukan gap penelitian. Nah, semua itu bisa dibantu juga dengan AI Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung apa itu gap penelitian, apa itu novelty, apa itu state of the art, nanti bukan hanya saya jelaskan, tapi saya contohkan seperti ini tutorialnya dalam menggunakan AI, optimasi AI dalam mengembangkan state of the art gap penelitian dan novelty penelitian. Nah Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi tentang 3 hal itu sudah pasti bagus dan pasti menarik perhatian reviewer. Kemudian kalau proposal gagal jangan pasrah. Nah ini ada juga nanti bagaimana kok bisa jangan pasrah ya, pokoknya jangan pasrah, nanti kita akan bahas kenapa jangan pasrah ya. Kalau saya bisa menjelaskan, jangan main biasa-biasa saja ya. Dengan trik ini proposal akan lebih menonjol, sulit ditolak, dan lebih mudah mendapatkan pendanaan. Jangan hanya main aman, tapi main cerdas dan strategis. Gitu ya. Bapak Ibu, karena waktu durasi videonya sudah panjang sekali, saya lanjutkan penjelasannya ke video part 2 ya. Video part 2 Bapak Ibu bisa klik atau cari di kolom deskripsi atau enggak di akhir video. Nanti kalau video ini rame juga, saya akan membuat tentang bagaimana memanfaatkan AI dengan baik ya, memanfaatkan dengan AI untuk menulis publikasi ya yang dijamin lolos Scopus Q1 Q2, dan bagaimana cara kita mencari target jurnal yang Q1 atau Q2 yang APC-nya gratis, yang tidak ada biaya publikasi dan sesuai dengan skop penelitian kita. Nanti kita akan kupas tuntas di video yang selanjutnya apabila video ini ramai, dan pastinya kita akan memanfaatkan AI. Jadi bagaimana kita mencari target jurnalnya, bagaimana kita mencari referensinya, bagaimana kita menemukan skop jurnal yang pas dengan topik penelitian kita dan reputasinya tinggi dan gratis pula biaya publikasinya. Kita akan bahas lagi kalau video ini ramai ya. Sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk kelanjutannya bisa langsung saja klik link di bawah atau di kolom deskripsi untuk melanjutkan kelanjutan dari pemaparan saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.